Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dan juga untuk kerinduan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini, iman kami akan dikuatkan dan kami juga akan menerima pewahyuan yang membuat kami semakin mengenal Tuhan dan kami juga akan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan kami yang semua yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengubah hal yang pahit menjadi manis. Mengubah hal yang pahit menjadi manis. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita, kondisi yang memang pada kenyataannya itu sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak mengenakkan. Tapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa kita bisa mengubah hal yang pahit, hal yang tidak baik dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis. Saya akan bacakan dulu Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25. Keluaran pasal 15 ayat 22 berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Wow, ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini terjadi setelah kemenangan besar orang Israel atas pasukan Mesir yang mau membinasakan mereka. Dan yang menarik, sesudah mereka mengalami kemenangan besar, Tuhan tidak menyuruh mereka untuk langsung menuju ke tanah Kanaan. Tuhan justru menyuruh mereka ke arah padang gurun. Dan setelah 3 hari berjalan, kurang lebih 200 km, mereka kemudian kehausan. Lalu mereka dari kejauhan melihat tiba-tiba ada semacam oasis. Ada satu pandangan yang menjanjikan, ada yang mengkilat di kejauhan. Dan saya percaya semua orang antusias, semua orang berlari, bahkan mungkin ada yang siap-siap untuk mengisi air di termos mereka. Tapi waktu mereka minum, ternyata airnya pahit. Nah, Alkitab berkata mereka bersungut-sungut. Mereka pasti marah, kecewa, diberi PHP, pengharapan palsu. Dan itu membuat mereka kesal. Tapi akhirnya kita lihat cerita ini happy ending Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Musa lakukan beberapa hal dan Tuhan justru membuat mujizat. Air yang pahit di Mara menjadi sesuatu yang manis. Dan bukan hanya itu saja, pengalaman Mara itu menjadi pembukaan untuk mereka mengalami berkat Tuhan yang lebih besar. Nanti kita akan baca. Nah, bagaimana Musa bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hal yang pahit menjadi manis? Yang pertama, Musa mengerti bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Musa mengerti bahwa itu adalah tuntunan Tuhan untuk mereka datang ke tempat itu, ke Mara. Ya, jadi yang pertama, kalau kita ingin mengubah kepahitan menjadi sesuatu yang manis dalam hidup kita, maka kita harus pastikan semua langkah dalam hidup kita itu karena tuntunan Tuhan. Kalau kita lakukan kesalahan yang mengakibatkan kita mengalami kepahitan, maka yang harus kita lakukan adalah bertobat. Dan Tuhan itu spesialis dalam mengubah kondisi yang pahit menjadi manis asal kita bertobat. Bertobat itu artinya kita berbalik dari langkah kita yang salah, masuk ke dalam kehendak Tuhan, masuk ke dalam tuntunan Tuhan. Tapi dalam cerita orang Israel ini, mereka tidak sedang dalam keadaan memberontak. Mereka sedang dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan itu terbukti waktu mereka menghadapi masalah, tantangan, dan Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari tangan Firaun. Di Keluaran 15 ayat 19, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke dalam laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Jadi ini perjalanan yang sangat diberkati Tuhan. Orang Israel ditolong Tuhan menghadapi banyak musuhnya waktu itu. Memang ada orang yang sini sebelum berkata, orang-orang yang skeptis berkata, orang Israel itu menyeberang di air yang dangkal, makanya mereka tidak tenggelam. Kalau dipikir-pikir itu justru mujizat lebih besar lagi. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menenggelamkan
Mesir dengan seluruh pasukannya hanya dengan air yang dangkal. Tapi kita tidak sedang bahas itu. Yang kita lihat dalam cerita ini adalah mereka tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 20-21 Keluaran 15 dikatakan, lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi mereka menyadari betul bahwa ini campur tangan Tuhan, bahwa ini pertolongan Tuhan. Tapi yang sering dilupakan adalah ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan menjawab doa kita, itu bukan akhir segalanya. Ada langkah berikutnya. Tuhan mau membawa kita semakin dewasa, semakin punya banyak pengalaman dengan Dia. Sehingga ada yang namanya ujian di tahap berikutnya. Jadi dalam mengikut Tuhan selalu ada proses yang terus-menerus. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa mensyukuri mujizat yang kita alami. Hidup itu harus selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Tapi kita harus selalu punya mental, punya sikap bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam kemuliaan yang lebih besar, ke dalam iman yang lebih besar, ke dalam pengalaman yang baru. Tuhan selalu membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Dan orang-orang ini tidak siap. Orang-orang ini tidak tahu bahwa, orang Israel maksud saya, tidak tahu bahwa perjalanan ke Mara itu memang dalam kontrol Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam izin Tuhan. Tapi Musa berbeda dengan orang Israel. Dia tidak mengeluh, karena dia tahu bahwa perjalanan ke Mara adalah tuntunan Tuhan. Dan sebetulnya Musa bisa menjadi orang pertama yang komplain. Kenapa? Tadi kita baca di ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Jadi yang pertama kali mendapat perintah untuk menuju padang gurun itu Musa. Dan Musa bukan orang yang buta geografi. Dia tahu bahwa Tuhan menyuruh justru berlawanan arah. Musa bisa komplain, bisa protes. Tuhan, ini salah arah. Harusnya tidak ke arah sana. Kalau engkau menjanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, harusnya tidak ke arah padang gurun. Harusnya kami bergerak ke tanah Kanaan. Tapi Musa orang yang intim dengan Tuhan. Musa orang yang kenal hati Tuhan. Sehingga dia tidak mengeluh, dia taat. Dan itu sebabnya yang kedua, apa yang membuat Musa bisa mengubah hal pahit ini menjadi manis? Karena dia menanggapi hal pahit dengan benar. Dia menanggapi hal pahit dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang seringkali memberikan hasil yang berbeda dalam hidup bukanlah apakah kita mengalami pencobaan, pergumulan atau tidak. Atau apa jenis pencobaan yang kita alami. Seringkali yang menunjukkan, membuat hasil yang berbeda adalah sikap kita. Katakan sama-sama, sikap saya. Jadi tanggapan atau reaksi kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu yang jauh lebih menentukan hasil akhirnya. Ada perkataan bijak berkata, kita tidak bisa mengendalikan arah angin di lautan, tetapi kita bisa mengarahkan layar kita. Bayangkan kita sedang berlayar menggunakan perahu dan ada layarnya, kita tidak bisa menentukan arah angin. Angin itu bisa berbalik kapan saja, ke arah mana saja. Tapi semua pelaut yang cerdik akan bisa mengarahkan layarnya, sehingga angin itu justru akan produktif, akan membuat dia lebih cepat sampai ke tujuannya. Dalam hidup juga ada banyak hal yang tidak kita bisa kendalikan. Kita tidak bisa kendalikan pendapat orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan atau pendapat orang lain, perkataan orang lain kepada kita. Kita tidak bisa kendalikan situasi ekonomi. Kita bahkan tidak bisa kendalikan pandemi COVID-19 sekarang. Ada banyak hal di luar kendali kita. Tapi apa yang bisa kita kendalikan? Sikap kita. Kita bisa mengatur sikap kita untuk jadi seperti Musa. Nanti kita akan lihat sikap dia. Atau seperti orang Israel yang menggerutu. Ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh majalah Fortune 500. Dan majalah ini menunjukkan bahwa lebih dari 95% eksekutif mengatakan kesuksesan mereka lebih ditentukan oleh sikap mereka daripada faktor lainnya. Tentu ada faktor-faktor lain yang menunjang keberhasilan orang-orang. Tapi 95% eksekutif berkata, faktor yang paling menentukan seseorang sukses dalam hidupnya adalah sikap mereka. Dan dalam firman Tuhan ini kita menemukan ada dua jenis sikap, ada dua tanggapan terhadap hal pahit yang terjadi dalam perjalanan orang Israel. Yang pertama, bersungut-sungut. Saya berdoa, kita terus bertumbuh. Kita semakin kurang bersungut-sungut sampai satu titik kita tidak bersungut-sungut lagi. Amin. Tapi orang Israel di ayat 24 Keluaran 15 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi tanggapan yang pertama, ini adalah tanggapan yang salah, adalah bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut ini tidak ada gunanya. Karena tidak menghasilkan apa-apa.
Dalam bahasa aslinya, bersungut-sungut ini dalam cerita ini bukan hanya sekedar bersungut-sungut biasa. Ini lebih lagi mereka naik ke satu level, mereka ngambek. Jadi kata bersungut-sungut ini berarti mereka mogok, mereka demo. Mereka bilang kepada Musa, kami tidak mau berangkat lagi. Kami bermalam di sini seterusnya. Jadi ini childish, ini kekanak-kanakan. Jadi kalau kita bersungut-sungut lalu kita ngambek kepada Tuhan, kita ngambek marah kepada orang sekitar kita, ngambek sama situasi dan sebagainya, itu sikap hati yang tidak baik. Itu sikap hati kekanak-kanakan yang tidak akan mengubahkan hal yang pahit menjadi manis. Dan itu juga tidak ada gunanya karena bisa saja sikap itu melawan kehendak Tuhan. Kita bersungut-sungut justru karena tuntunan Tuhan. Dan Ayub sangat bijaksana. Dia berkata seperti ini, Allah itu bijak dan kuat. Di Ayub 9 ayat yang keempat. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Jadi kita manusia harus tahu diri. Ayub tahu benar posisinya. Dia itu ciptaan. Sekalipun dia kaya, dia punya banyak harta, dia mungkin bisa melakukan banyak hal. Tapi dia tahu diri. Dia tahu bahwa Allah itu bijaksana dan kuat. Dan siapa yang melawan Tuhan bisa tetap selamat. Jadi seringkali sungut-sungut itu hasil dari kesombongan. Kesombongan berpikir bahwa Tuhan tidak pantas perlakukan saya seperti ini. Saya nggak layak diperlakukan seperti ini. Daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita rendahkan hati. Kita tidak usah mengeraskan hati, kita merendahkan hati. Dan kita punya sikap yang kedua, yaitu sikap Musa, berdoa. Katakan sama-sama, berdoa. Ini sikap hati yang benar, merendahkan hati, datang kepada Tuhan dan berdoa. Di ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Jadi waktu dia berdoa, dia dapat pewahyuan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Tuhan mencoba mereka bukan untuk menggagalkan mereka. Tuhan mencoba mereka untuk membawa mereka semakin baik. Itu perbedaan antara pencobaan dari setan dan pencobaan dari Tuhan. Pencobaan dari setan untuk membuat kita kalah, kecewa, mundur, tinggalkan Tuhan. Tapi pencobaan dari Tuhan itu untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Musa, ini bukan sembarangan berdoa. Musa berseru-seru kepada Tuhan, artinya Musa berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan waktu Musa berdoa bersungguh-sungguh, ayat 25, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nah, kalau kita pikir secara logika, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin solusi untuk mengubah air yang pahit menjadi manis? Itu sepotong kayu. Dulu saya sempat berpikir, ini jangan-jangan kayu manis gitu ya. Kayu manis dalam arti kayu yang kalau ditaruh di air, airnya jadi manis. Tapi dipikir tidak mungkin, karena ini kan mata air. Bagaimana mungkin kayu itu bisa mengubah seluruh mata air yang pahit menjadi manis? Jadi kuncinya ini bukan di kayunya, tapi jalan keluar dari Tuhan. Iman Musa kepada Tuhan memberikan dia jalan keluar. Dan bukan hanya sekedar mendapat jalan keluar, yang lebih luar biasa, di ayat-ayat ini Tuhan menyatakan sifatnya. Jadi justru lewat kepahitan, masa-masa yang pahit ini, Tuhan menyingkapkan sifatnya yang akan bisa diklaim di masa yang akan datang, yang akan bisa jadi pewahyuan yang permanen. Jadi masalah yang temporer, masalah yang sementara itu menyingkapkan sifat Tuhan yang sebenarnya, yang permanen, yang mereka bisa alami seterusnya. Dia 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini Yehova Rafa. Jadi peristiwa Mara ini menyingkapkan sifat Tuhan, nama Tuhan, Yahweh Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi seringkali lewat peristiwa pahit dalam hidup kita, justru kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang sejati. Yang jadi satu tonggak, yang jadi satu pengalaman yang akan permanen tinggal dalam hidup kita. Sampai seterusnya orang Israel tahu that God is their doctor. Bahwa Tuhan itu bukan hanya penyelamat, pembebas dari perbudakan Mesir, tapi mereka mengenal Tuhan sebagai penyembuh mereka. Jadi sikap kita yang benar adalah kita tidak bersungut-sungut. Kita harus berkata, Tuhan tetap pegang kendali. Ini atas izin Tuhan. Saya tidak bilang bahwa pandemi COVID-19 ini rancangan Tuhan, tidak. Setan penguasa dari zaman ini, dia bisa lakukan banyak hal, tapi Tuhan tetap dalam kontrol.
Tuhan tetap pegang kontrol dan Tuhan izinkan. Itu sebabnya kita tidak pahit hati kepada Tuhan. Karena Tuhan akan pakai peristiwa ini untuk menyatakan dirinya, untuk membuat mujizat dalam hidupnya. Jadi sikap kita adalah selalu baik. Saya tidak akan membiarkan masa sukar ini membuat saya pahit. I'm not gonna be bitter, I'm gonna be better. Saya akan semakin baik lewat peristiwa pahit ini. Dan waktu kita punya sikap yang benar, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turun tangan. Di Mazmur 55 ayat 23, Tuhan berjanji, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi sikap yang benar adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu akan goyah. Mungkin ada masa-masa kita mengalami masa pahit, tapi tidak selama-lamanya. Dan yang ketiga, apa yang Musa lakukan? Dia melakukan tindakan iman. Dia melakukan tindakan iman. Sekalipun tidak logis, tapi dia beriman, dia bertindak. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Jadi kalau kita ingin mengubah satu situasi yang pahit menjadi manis, kita tidak boleh pasif. Ya, ada waktunya kita berdoa, kita berseru-seru kepada Tuhan, tapi waktu Tuhan menunjukkan sesuatu, kita harus bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sekalipun kelihatannya tidak masuk akal. Nah, seringkali orang tidak mau bertindak untuk ambil langkah pertama karena mereka tidak dapat gambaran besarnya. Kayaknya ini nggak relevan dengan situasi saya. Apa hubungannya sepotong kayu dengan air yang pahit? Tapi itulah iman. Iman adalah belajar bertindak one step at a time. Kita tahu itu tuntunan Tuhan, kita tidak tahu itu arahnya kemana, lakukan saja dulu. Sesudah kita taat, nanti Tuhan akan berikan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pada akhirnya. Jadi untuk masalah orang Israel, jalan keluarnya adalah Tuhan tunjukkan sepotong kayu untuk dilempar ke air itu. Dan sekali lagi, seperti saya sudah sampaikan tadi, bukan reaksi kimia kayu ini yang bikin air itu dari pahit menjadi manis. Tidak. Kuasa Tuhan yang mengubahkan. Tuhan hanya mau melihat Musa itu beriman atas tuntunan Tuhan. Waktu Tuhan suruh dan Musa taat, kuasa Tuhan yang mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bahkan bisa mengubah air menjadi anggur. Ini baru air pahit jadi manis, masih sama-sama air, belum berubah jadi anggur. Apa susahnya? Lebih susah mengubah air jadi anggur, betul? Daripada air pahit menjadi air manis. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan adalah yang lebih penting untuk melihat ketaatan kita, iman kita, percaya kita kepada Dia. Jadi Musa itu bertindak dalam iman. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia dengar tuntunan Tuhan dan dia taat. Tapi yang saya mau bagikan lebih dalam lagi adalah ini sesuatu yang profetik. Kenapa Tuhan pakai kayu untuk mengubah yang pahit menjadi manis? Di dalam perjanjian lama sebetulnya kata kayu ini juga bisa diterjemahkan sebagai pohon atau tiang. Dan Rasul Paulus kembali mengutip konsep ini di perjanjian baru dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Rasul Paulus mengutip terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ini dari kitab perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama, kata kayu ini sama dengan kata kayu yang dipakai dalam cerita tadi waktu Musa ada di Mara. Nah, apa maksudnya? Saya percaya ini sesuatu yang sifatnya profetik. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi 1500 tahun kemudian. Bahwa salib Kristus itu yang akan mengubahkan semua kondisi yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Kalau kita beriman kepada salib Kristus, maka kutuk dalam hidup kita Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Apa yang selama ini gagal dalam hidup kita, waktu kita beriman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus terkutuk supaya kita diberkati. Pertukaran di kayu salib. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Jadi saya percaya cerita ini bukan hanya ditulis untuk melihat keajaiban Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Tapi ini bicara tentang nubuatan pengorbanan Kristus. Bahwa 1500 tahun sesudah peristiwa di Mara, ada Yesus yang bisa mengubah yang pahit dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis. Amin. Dan sesudah Musa
memiliki sikap yang benar. Dia bertindak dengan iman. Dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut. Dia tahu itu tuntunan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Dan ini double portion. Kenapa saya bilang berkat double portion? Ada dua berkat yang mereka dapatkan. Pertama, mereka dapat berkat jasmani. Di ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi yang pertama ada 70 pohon korma dan ada 12 mata air. Jadi 12 kali lipat dibandingkan Mara. Di Mara mereka cuma punya satu mata air, pahit lagi. Tapi sudah diubah jadi manis, mereka mendapat satu mata air manis. Tapi di Elim mereka bertemu dengan 12 mata air yang manis, yang menyegarkan. Jadi mereka diberkati secara jasmani. Ada 70 pohon korma yang luar biasa, bisa memberi makan hampir 3 juta orang. Saya percaya juga ini mujizat. 70 pohon bisa memberi makan 3 juta orang. Dan ada 12 mata air yang menyegarkan mereka. Tapi juga ada berkat rohani. Angka 12 itu melambangkan suku Israel. 12 suku Israel yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi saya percaya pengalaman pahit dalam hidup kita pun Tuhan bisa ubahkan. Waktu kita bertobat, kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Kita tidak hidup dalam pemberontakan jauh dari Tuhan. Waktu kita berseru, kita punya sikap hati yang benar, kita berseru datang kepada Tuhan, dan kita melakukan tindakan iman. Maka kepahitan yang dalam hidup kita itu, pertama Tuhan bisa ubahkan. Secara jasmani kita akan diberkati lewat pengalaman pahit itu. Tapi yang kedua itu jadi pewahyuan. Itu jadi pengalaman rohani yang akan membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain yang mungkin menghadapi pengalaman yang sama. Oleh sebab itu sore hari ini saya mau berdoa untuk kita semua yang mendengarkan baik secara live maupun nanti recordingnya. Apapun yang pahit yang terjadi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, mari datang kepada Tuhan dan cek hidup kita. Tuhan, saya ini tidak sedang jauh dari Engkau. Saya pastikan bahwa saya tidak sedang memberontak dari Engkau. Saya sedang dekat dengan Engkau. Saya sedang hidup mau terus menyenangkan hati-Mu. Tapi yang kedua, mari banyak berdoa. Mari punya sikap hati yang benar. Daripada bersungut-sungut, menyalahkan A, B, C, situasi dan sebagainya. Mari lebih banyak berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya doa itu komunikasi. Waktu kita berseru, Tuhan akan menunjukkan. Waktu Musa berseru, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Dan Musa bertindak. Lakukan sesuatu. Dan kita akan melihat ada berkat jasmani. Kita akan mengalami pemulihan. Apa yang pahit diubah menjadi manis. Tapi yang kedua ada berkat rohani. Kita dapat pewahyuan bahwa Yehovah Rafa, Yahweh Rafa ada dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat pengalaman pahit kita. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak mengizinkan kita melewati sesuatu untuk buat kita jatuh. Tapi untuk makin kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita tutup mata kita. Kita tundukkan kepala. Berapa banyak di antara kita hari ini datang mendengar firman Tuhan ini dalam kondisi mengalami kepahitan. Dalam hubungan kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Mungkin itu bukan salah kita. Tapi kita dalam kondisi yang saat ini tidak mengenakkan. Dan sore hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan bisa mengubahkannya. Asal pertama kita bertobat, kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, berseru-seru. Dan kita mau taat dalam iman. Kalau engkau orang yang sudah menghadapi banyak pergumulan, hal pahit dalam hidupmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, dimanapun mereka yang mendengar firman Tuhan sedang mengangkat tangan, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan. Apa yang pahit, marah diubahkan menjadi sesuatu yang manis. Dan bukan hanya itu saja, mereka dapat 12 kali lipat mata air yang baru, yang menyegarkan. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman mereka akan menguatkan banyak orang, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Silakan turunkan tangan. Yang berikutnya saya mau berdoa. Kita sudah mendengar tadi di Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia dikutuk supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati. Dan bukan hanya sekedar berkat Abraham, berkat materi. Tapi yang lebih penting adalah berkat iman. Kita memiliki iman untuk keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya berkutuk saya bisa ditukar dengan berkat di dalam Tuhan Yesus? Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat pribadi kita. Kalau ada di antara kita yang berkata, saya mau terima Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Ucapkan doa ini dan Tuhan Yesus mendengar dan akan masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan
dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anak-Mu. Aku percaya aku memiliki hidup yang kekal bersama Engkau. Sekarang saya mau berdoa untuk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa mengundang Engkau masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya sesuai firman-Mu. Waktu kami mengaku dengan mulut kami dan percaya dalam hati kami bahwa Yesus adalah Tuhan, kami akan diselamatkan. Karena itu orang-orang yang sudah diselamatkan ini didampingi ya Tuhan. Roh Kudus bekerja menyertai mereka apapun yang mereka hadapi. Hamba-Mu juga berdoa kalau ada yang menghadapi pergumulan, punya pergumulan, sakit, penyakit. Lewat pemberitaan firman Tuhan sore ini, kami mengalami Yehova, Yahweh, Rafa. Tuhan yang menyembuhkan terjadi dimanapun, kapanpun mereka mendengar firman Tuhan ini. Dan hamba juga berdoa ada kesembuhan juga dalam hubungan. Kesembuhan juga dalam ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Engkau Yehova Shalom, Yahweh Shalom, Engkau yang memulihkan semua keadaan kami. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan COVID-19. Kami berdoa yang sakit, baik ODP, PDP maupun yang sudah positif. Dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan sembuh. Mereka segera pulih kembali dan bisa kembali ke orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Kami berkati juga semua petugas medis, para dokter, perawat, petugas lab, petugas administrasi rumah sakit, dimanapun mereka bertugas, perlindungan darah Tuhan Yesus menyertai mereka. Kami juga berkati pemerintah kami Tuhan, diberikan hikmat untuk memimpin negara kami melewati masa-masa sukar ini. Kami percaya, kami nyatakan Indonesia akan berjalan semakin kuat. Kami tidak akan kalah, kami tidak akan turun, bangsa kami akan berjalan semakin kuat. Karena ada orang-orang yang berseru kepadamu di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, sekali lagi bisa share khotbah ini. Nanti juga kami akan upload di YouTube. Bapak Saudara bisa subscribe, bisa like, dan juga bisa share YouTube-nya supaya lebih banyak orang diberkati, lebih banyak orang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.